Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran Jongko Jayabaya mendekati kebenaran dan akan menjadi saksi kehidupan. Kesucian hati, kesucian jiwa sosok manusia dari bumi Nusantara. Dan seolah-olah Sri Aji Jayabaya membuat skenario besar kehidupan. Kujang tajeng kebenaran satu ini, sosok akhir zaman atau Al-Mahdi, seperti yang diserat Sri Aji Jayabaya dalam bait jongkonya. Sabdo Pandito Ratu Tan Penawulawan atau ucapan yang menjadi kenyataan. Goro-goro yang menjadi atau mendekati kebenaran yang dinamakan zaman kolok bendu, zaman kehancuran yang ditandai dengan kematian. Sore loro esok mati, esok loro sore mati, sore sakit pagi mati, pagi sakit sore mati. Kita tidak lagi bisa menutup mata dan telinga dengan kejadian yang saat ini terjadi. Kematian menghantui kehidupan. Tidak ada pilihan, tidak ada tawar-menawar. Siap siap itu siap atau tidak, kita harus siap menerima ketentuan, menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kematian. Manusia seperti gabah diinteli, padi yang ditampi, yang berisi tetap di tempat, yang kosong akan hilang. Isi dalam artian keimanan kita di dalam hati, bukan lahiriah kita. Iman kepada Allah, Rasul dan firman-firman Allah, termasuk ketentuan dan kehendak Allah, bukan keimanan kepada agama. Kematian menjadi tolak ukur. Kematian menjadi titik balik. Sebesar dan sekuat apa keimanan kita kepada yang menciptakan dan yang memberi kehidupan kita. Kalau kita yakin dan mengimani bahwa kematian adalah ketentuan Allah, tentu kita harus siap dengan kematian dan tidak ada ketakutan dengan kematian, karena yang hidup pasti mati. Kalau tidak mau atau tidak takut mati, jangan hidup. Kita harus juga meyakini ada kehidupan di alam lain, alam gaib yang akan kita huni nanti. Zaman atau kehidupan langgeng atau zaman abadi. Saat ini banyak orang yang takut dengan kematian, dengan berbagai macam cara berusaha untuk melawan atau menghindari kematian yang sudah menjadi kehendak dan ketentuannya. Azab Allah untuk kehidupan, kehancuran atau pembantaian, seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan umat-umatnya dan riwayat Fir'aun dengan kaumnya. Kita melupakan sejarah karena hanya membaca tanpa mengkaji dan memahami. Dua golongan yang pasti dipisahkan, yaitu golongan orang yang beriman dan golongan orang kafir. Dan golongan orang-orang yang beriman siap menerima kehendak, siap menerima kematian. Dan golongan orang kafir akan merasa takut, akan ketakutan dengan apa yang akan diterima dan berusaha melawan azab Allah, berusaha melawan ketentuan Allah. Janji Allah itu pasti. Ketika kemungkaran, ketika keingkaran melampaui batas, Allah akan menurunkan azabnya dengan menghancurkan kehidupan. Sifat atau sisi Allah yang keji dan kejam tanpa ampun, dengan cara dan bagaimana hanya Allah yang mengetahui dan menghendaki. Apakah COVID adalah cara Allah menghancurkan kehidupan umat-umatnya dan menjadi bukti dan penyebab azab Allah kepada umatnya? Apa yang ditulis Sri Aji Jayabaya dalam jongkonya? Dicokot lemut mati, dicokot semut hilang, digigit nyamuk mati,
digigit semut hilang. Begitu mudahnya manusia mati dengan binatang yang sangat super kecil ukurannya dibanding dengan manusia. Kata-kata kebiasaan dari Baik Jongko Joyoboyo yang sudah menjadi kenyataan, tetapi tidak sedikit orang yang tidak percaya, karena Jongko Joyoboyo bukan kitab suci dan Sri Aji Joyoboyo bukan nabi. Jongko Joyoboyo ditulis dengan huruf dan bahasa Jawa, bukan dengan huruf dan bahasa Arab, yang menjadikan kebenaran kita abaikan. Bahkan bagi sebagian orang percaya, ada sebagian orang yang menghina atau menghujat tentang Jongko Joyoboyo, dan mereka menganggap musyrik, kafir, sesat ketika kita mengkaji, kita membedah tentang Jongko Joyoboyo. Kita lupa dengan rasa karsa cipta yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada umat-umat yang dicintai Allah, umat-umat yang dipercaya Allah, karena bisa menyatukan rasa dengan Allah, menyandingkan jiwa dengan Allah, manunggaling rasa manungso marang Gusti. Kita sebenarnya hanyalah orang-orang bodoh yang mengaku pintar. Kita dibodohkan dengan pemahaman tanpa kajian, dan Joyoboyo mengucap dengan perenungan. Dan yang terjadi saat ini, Masjid Qolat Karib langgar bubar, Ka'bah ora kaambah. Covid menjadikan Joyoboyo dengan jongko-jongkonya benar-benar terjadi. Banyak masjid yang tutup, tidak ada lagi pemberangkatan haji. Joyoboyo seolah mengatur kehidupan ini dan membuat skenario besar untuk membuka mata dan telinga generasinya bahwa bumi Nusantara dihuni orang-orang suci, orang-orang liduwe, orang-orang yang diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pengakuan pribadi. Bumi Nusantara dihuni orang-orang suci yang benar-benar ngawulo, benar-benar ngabekti marang Gusti Allah, bukan ngawulo kepada pahala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sri Aji Joyoboyo mengetahui sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi seperti Khidir alaihissalam, Melkisedek dan Krishna. Masihkah kita menghujat dan menghina leluhur-leluhur pendiri bangsa Indonesia yang pada kenyataannya beliau yang diberi barokah, beliau yang diberi karomah membedah dan mengkaji ilmu-ilmu Allah dalam kehidupan. Kita hanya orang-orang munafik yang membanggakan kebudayaan lain dan meninggalkan kebudayaan leluhur yang adiluhung. Sadar atau tidak, kita mengikuti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Arum ayat 22. Agama yang dibawa Rasul-Rasul Allah yang seharusnya mempererat silaturahmi saat ini dijadikan alat pecah belah. Kesombongan yang berlebihan yang berujung kemungkaran umat. Covid menjadi jawaban. Sesuka Allah dengan apa dan bagaimana menghukum umat-umatnya. Banyak umat yang beribadah menumpuk pahala sebagai bekal nanti pada saat hisab. Banyak umat yang berlomba-lomba beribadah dengan hitung-hitungan pahala, tanpa ada pahala dihindari atau tidak dilakukan. Tetapi mereka yang berlomba-lomba menumpuk pahala takut mati, yang seharusnya dengan hitungan pahala yang didapat harusnya lebih siap menghadapi kematian. Dan orang-orang seperti itu akan menderita dalam kehidupan akhirnya. Yang dijanjikan Allah menempati surganya hanyalah orang-orang yang beriman, bukan
bukan orang-orang yang menimbun atau menghitung-hitung pahala dalam setiap langkah hidupnya. Allah akan memberi azab kepada orang-orang yang buta hatinya, orang-orang yang tiada cahaya keimanan di hatinya, dan manusia benar-benar dalam keadaan yang celaka dan merugi. Seperti sabda Kanjeng Rasul Muhammad SAW, di akhir zaman banyak umat Islam yang kafir, ahli sholat masuk neraka. Kita melupakan sejarah, bagaimana tindak tanduk dipekerti Rasul-Rasul Allah dan Kanjeng Rasul Muhammad SAW banyak memberi contoh dalam kehidupan beliau untuk mendapatkan akhlak yang mulia agar terhindar dari azab Allah dan mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Jayabaya memberi tanda-tanda kehancuran dan kita melupakannya, yang menjadikan ketakutan yang luar biasa. Zaman edan ora edan ora keduman, bejone wong eling lan waspada. Alam akan memberi jawaban yang benar salah, yang salah benar, tanpa basa-basi, tanpa tawar-menawar. Yang beriman dan diakui keimanannya oleh Allah tentu akan selamat dan bertemu dengan zaman atau kehidupan yang baru, zaman di mana sosok Ratu Adil akan menjadi pemimpin yang seadil-adilnya untuk mewujudkan kehidupan yang gemah ripah, loh jina witoto tentrem kerto raharjo, untuk membangun Nusantara menjadi mercusuar dunia, Joyo Jayaning Nuswantara. Dan bagi orang-orang yang melupakan sejarah, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang menghina budaya-budaya leluhur akan hancur. Sabdo Palonoyo Genggong, Si Aji Joyoboyo, Prabu Siliwangi, Soekarno dengan perantara Satrio Piningi dan pasukannya akan mengembalikan tanah yang suci kembali suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.